Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu Mau'izah Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Nasrul Haq. Kepada beliau kami waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana li'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad المبعوث للعالمين رحمة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا لأمته سراجا ونجوما منيرا أما بعد حضرة المحترمين yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Ibunda Nyai Hajah Uswatun Hasanah. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keberkahan, dalam ketaatan, dalam keistiqomahan dalam ibadah. Mata'anallahu bituli hayatiha. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Mahabbatullah yang menaungi Pondok Pesantren Baitul Hikmah, di antaranya yang tidak bisa hadir secara langsung bersama kita pada malam hari ini, namun selalu mengikuti dan mendukung kegiatan-kegiatan kita, ada Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Habibi yang saat ini kebetulan sedang dipinjam tugaskan sebagai kepala daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Juga Ibu Hajah Qurratu Aini, tentu juga Ustadzah Kamalia Najah, Ustadzah Nailul Fauziyah, Ustadz Muhammad Syukran Wardah, juga kepala-kepala lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Mahabbatullah, Kepala SMA Terpadu Baitul Hikmah Ustadzah Minhatur Rahmah, Kepala SMP Terpadu Baitul Hikmah Ustadzah Robi'atul Adawiyah, Kepala Madrasah Diniyah Baitul Hikmah Ustadz Muhammad Faisal, dan ikon Baitul Hikmah Ustadz Agus Wahyudi yang menjadi maskot Baitul Hikmah selama beberapa tahun terakhir ya. Alhamdulillah. Juga tentu para santri dan tidak lupa tentu juga guru-guru, asatidz, ustadzat, para karyawan yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan pengagungan kepada beliau-beliau. Para santri yang kami banggakan, putra maupun putri, para wali santri yang mungkin menyimak melalui kanal YouTube. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati hari jadi Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang ke-9 ya. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Sayyiduna Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyertai kita dengan ajaran-ajarannya, dengan risalahnya, dengan perhatiannya pada umatnya. Semoga kita terhitung sebagai umatnya ila yaumil qiyamah dan mendapatnya syafaat beliau kelak ya, di akhirat kelak dan di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang kami hormati,
untuk ukuran pondok pesantren, ya, untuk ukuran manusia dan pondok pesantren, usia 9 tahun ini usia yang masih belia. Usia yang masih belia. Benar atau enggak ini? Ada anak umur 9 tahun, sudah dewasa atau masih kecil? Masih kecil. Tapi alhamdulillah di usia yang ke-9 ini Allah telah memberi banyak anugerah, banyak nikmat kepada pesantren ini, bisa bermanfaat untuk umat dan insya Allah akan semakin bermanfaat ke depannya. Amin Allahumma amin. Pesantren ini adalah bukti, ya, kami tidak bosan mengulangi ini dan ini menjadi pembelajaran bahwa pesantren ini menjadi bukti bahwa ketulusan dan keikhlasan akan melahirkan hal-hal yang di luar ekspektasi, di luar perkiraan, di luar target pencapaian. Karena Allah yang maha memberi nikmat, Allah yang maha pemurah, yang menggerakkan segala sesuatunya. Dikatakan dalam satu hadis, man fataha baban min abwabi niyatis salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufiq. Barang siapa yang membuka satu pintu, membuka apa? Satu pintu dari niat baik, maka Allah yang akan membukakan 70 pintu dari pertolongan-pertolongannya. Percaya atau enggak ini? Yakin? Yakin, ya. Pesantren ini salah satunya adalah buktinya. Ya, mungkin kita sering mendengar, nah, tapi ini perlu selalu kita ulang, selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Pesantren ini adalah buah dari niat baik. Buah dari apa? Niat baik. Abah dan Umi alhamdulillah sudah sejak lama punya niatan untuk berkhidmah kepada agama ini melalui pesantren, lewat lembaga pendidikan dan lembaga dakwah. Ya, bisa dipahami ya? Masih semangat tak ini? Nah, jadi pesantren ini sudah lama diniatkan, tapi ya baru terlaksana. Allah buka pintu kemudahan di tahun 2011. Tiba-tiba, ya, dengan Allah yang menetapkan takdir, ya. Artinya qad ja'alallahu likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, ya. Innallaha idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Kita yakin Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tapi di alam kita hidup di dunia ini, Allah ketika mentakdirkan sesuatu itu hayya'a lahu asbabah, disiapkan apa prasarana-prasarananya yang menghantarkan sampai terwujudnya kehendak Allah. Di tahun 2011 lewat beberapa kenalan begitu, akhirnya ada pemilik tanah yang kemudian menjadi pesantren ini, namanya Pak Haji Rizal. Ada tanah yang dulu merupakan gudang apa? Gudang mebel. Gudang apa? Mebel, ya. Gudang mebel sampai dengan batas ini, batas apa? Bangunan ini, ya. Bangunan yang kemudian menjadi tempatnya Umi, ya, sampai ke lapangan futsal, sampai ke gerbang sana. Adapun tanah yang kita tempati ini di area ruang lokal kelas ini baru tambahan. Yang menawarkan tanahnya, ya, dengan harga tertentu, dan kebetulan saat itu Abah dan Umi tidak punya uang cash untuk membeli tanah ini. Tapi subhanallah, padahal beliau penjual tanah ini butuh uang, ya, karena usahanya sedang kolaps. Subhanallah, beliau mau
menjual tanahnya ini dengan sebagiannya ditukar aset, tukar guling dengan sebagian asetnya yang Abah punya waktu itu di Ciputat. Dan tersisa separuh yang harus dibayarkan dengan uang. Dengan jumlah yang lumayan, dengan nominal yang lumayan. Dan kita tahu Abah Umi ini bukan konglomerat, bukan pebisnis besar. Tapi atas takdir Allah, atas kemudahannya, dalam jangka kurang dari setahun ya, tanah yang dijual ini bisa terbeli. Alhamdulillah. Ya. Dan sampai seterusnya kemudian ada pengembangan, kemudian ada perluasan, pembangunan dan lain-lain. Sampai di usia yang ke-9 ini alhamdulillah kita sudah bisa menikmati jerih payah para pendahulu, orang-orang yang berjasa, Abah terutama, para donatur, orang-orang yang membantu sampai kita bisa menempati gedung ini, bisa ada fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, itu semua adalah jasa dari banyak orang yang hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Kembali ke berdirinya pesantren ini, ya, 2011 mulai dibangun, 2015 mulai ada santri. Angkatan pertama 13 orang. Yang kemudian ada Alfi, ada yang lain-lain ya, Manggala, ada siapa itu? Yang Raka dan lain-lain, 13 orang. Ada Leni, ada Askia. Lalu di tahun itu Abah mengambil momen nuzulul Quran sebagai tonggak dimulainya berdirinya pesantren Baitul Hikmah. Nah, ini penting. Jadi kita ketika menyusun atau mendirikan sesuatu, kita paskan, kita tepatkan di momen-momen yang baik, bertepatan dengan momen yang baik. Bisa dipahami ya? Dipaskan, ditepatkan di momen nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, ini satu momen yang penting. Satu momen yang penting. Karena 17 Ramadan ini momen yang sakral. Dan ini merupakan sunnatullah ya. Kebiasaan Allah itu memperingati hari-hari di mana terjadi peristiwa penting. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar ya, simbol-simbol, tanda-tanda agama, maka merupakan termasuk ketakwaan. Termasuk syiar agama itu adalah momen-momen, waktu-waktu yang penting dalam berjalannya agama Islam. Jadi kita dibiasakan memperingati momen yang penting dalam agama Islam. Jangan yang diingat hari lahir artis favorit, ya, ingatnya tanggal lahir Lee Min Ho. Nah, ini repot. Ya, yang kita ingat adalah syiar agama. Tanggal berapa, ada peristiwa apa, itu penting. Maka berdirinya pesantren ini dipaskan, ditepatkan dengan momen nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya ya, 17 Ramadan ini ada banyak peristiwa penting. Tentu saja yang kita sama-sama tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan menjalankan apa? Ibadah apa? Ibadah apa? Puasa. Termasuk tradisi Allah. Nah, ini diperhatikan. Termasuk tradisi Allah itu memperingati peristiwa penting dengan menganjurkan ibadah puasa. Jadi kalau kita perhatikan ya, ibadah-ibadah puasa yang sunnah itu selalu ada peristiwa yang diperingati. Peristiwa Asyura. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Asyura. Ada banyak peristiwa di situ. Selamatnya Nabi Ibrahim dari apa? Dari apa? Api. Selamatnya Nabi Nuh dari apa? Banjir. Selamatnya Nabi Yunus dari ikan. Dan banyak peristiwa penting lainnya terjadi di
hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Maka kita dianjurkan menjalankan puasa. Adanya peristiwa Arafah, orang yang haji menjalankan wukuf di Arafah. Yang tidak haji disunahkan puasa. Puasa Senin Kamis, kenapa? Karena tu'radu fihal a'mal, di situ disetorkan amal-amal kebaikan, amal-amal kita. Maka dianjurkan puasa. Dan banyak hal yang lain ya. Rata-rata puasa itu selalu ada momen yang diperingati. Jadi nggak ujuk-ujuk. Kenapa kok puasanya Asyura? Kenapa enggak tanggal 8-nya, tanggal 13-nya, tanggal 19-nya? Kenapa kok Asyura 10 Muharram? Nah, itu ada peristiwanya. Termasuk puasa Ramadan. Puasa apa? Puasa apa? Ramadan. Ada peristiwa penting yang diperingati di dalamnya sehingga kita diwajibkan menjalankan puasa. Dikatakan dalam Al-Quran, kita tentu sering mendengar dan sudah familiar ayat yang menyatakan kewajiban apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Lalu di ayat berikutnya Allah nyatakan kenapa kok diwajibkan puasa dan kapan diwajibkan puasa. Dijelaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa diwajibkan di bulan apa? Di bulan apa? Ramadan. Itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun keberapa? Kedua Hijriah. Sebelumnya menurut para mufassir, puasa yang diwajibkan itu salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari dalam setiap bulan, dan puasa Asyura. Tapi mulai tahun kedua Hijriah dinyatakan bahwa puasa yang wajib adalah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan alladzi unzila fihil Qur'an? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau boleh dikatakan, demi memperingati turunnya Al-Qur'an, maka kita diperintahkan puasa sebulan penuh di bulan apa? Ramadan. Artinya faktor utama kenapa kok kita diwajibkan puasanya di bulan Ramadan? Karena apa? Turunnya Al-Qur'an. Dan memang ya, kitab-kitab terdahulu kebanyakan atau hampir seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, dinyatakan dalam satu hadis disebutkan bahwa ada diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Dinyatakan an Wathilah ibn al-Asqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unzilat suhufu Ibrahim awwal lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurat li sittin madad min Ramadan, dan seterusnya, wa unzilal Quran li arba'in wa 20 khalat min Ramadan. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama bulan apa? Ramadan. Begitu juga Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabi. Taurat turunkan kepada siapa? Hah? Nabi Musa, Nabi Isa atau siapa? Nabi Musa. Itu diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Dan Al-Quran juga tentu saja. Jadi karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kita diperintahkan puasa. Nah, kenapa kok puasanya sampai sebulan? Yang lain-lain ada peristiwa Asyura, puasanya cukup sehari. Kenapa kok bulan Ramadan turunnya Al-Quran perintah puasanya sampai 1 bulan? Karena Al-Quran ini mukjizat yang paling besar, kitab yang menutup kitab-kitab terdahulu. Maka dikatakan musaddiqan lima
baina yadayhi minat Taurat wal Injil dan seterusnya. Quran itu yang menutup kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Injil dan seterusnya. Kenapa dikatakan mukjizat yang terbesar? Memang kalau dilihat secara fenomenalnya ya, seolah mukjizatnya Nabi Musa misalkan. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Membelah apa? Lautan. Seolah, wow, luar biasa. Tongkatnya bisa dipakai membelah lautan. Tapi setelah itu Nabi Musa wafat. Apakah tongkatnya masih sakti? Enggak. Selesai sudah. Tongkatnya jadi tongkat biasa. Ada mujizat-mujizat yang lain ya. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta. Nah, setelah Nabi Isa nggak ada, kita bisa ngelihat buktinya enggak? Enggak bisa. Berbeda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini mujizat yang abadi sampai akhir zaman. Ya, kitab yang menjadi apa? Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, bagaimana kita hidup. Ya. Kalau kita sedih, di Quran ada wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia ditimpa musibah, mengembalikan segala sesuatunya pada Allah. Kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita dijailin, dijahatin orang, Quran menyatakan fa'fu wasfahu. Ya. Falyafu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka maafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Dalam setiap momen kehidupan kita selalu ada panduan dari Al-Quran. Ya, selalu ada panduan dari Al-Quran. Orang yang bertakwa siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang berusaha menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan sesama manusia. Dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya ada panduan dalam Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran menjadi mukjizat. Yang kedua, jadi kenapa ya? Jadi begini ya, nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Apa sih yang dimaksud dengan nuzulul Quran ini? Apa maksudnya? Turunnya. Nah, turunnya maksudnya gimana? Apakah turun sekaligus atau turun bertahap atau gimana? Jadi dikatakan oleh para ulama. Dikatakan oleh siapa? Para ulama. Al-Quran itu turun dalam beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Kemana? Lauhul Mahfuz itu di langit sana, tempat menyimpan ya, Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi apa? Papan-papan yang tersimpan, ada catatan-catatan yang tersimpan, catatan qada dan qadar manusia, termasuk Al-Quran, segala yang akan terjadi semuanya sudah tersimpan di sana. Ya, kalau di surat apa itu? Al-A'la ya? Bukan Al-A'la. Fi Lauhim Mahfuz, surat Al-Buruj itu ya. Gimana itu? Ya terakhirnya kan fi Lauhim Mahfuz. Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz. Jumlatan wahidah, sekaligus. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah. Kemana? Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Di langit dunia. Itu diturunkan
secara sekaligus. Secara apa? Sekaligus atau bertahap? Sekaligus. Nah, di Quran biasanya dibedakan. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menjelaskan turunnya Al-Quran. Kalau dipakai kata anzalna, maka yang dimaksud adalah diturunkan secara sekaligus. Kalau dikatakan nazzalna, nazzala yunazzilu, maka artinya turun secara bertahap. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu berarti diturunkan bertahap. Nah, peristiwa diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya, ai jumlatan wahidah, sekaligus, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Kata para ulama, ketika turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di tahun itu, ya, di tahun itu Lailatul Qadar kebetulan jatuh pada tanggal berapa? 24 Ramadan, malam ke-25, ya. Jadi fi lailatil rabi'ah li arba'atin wa ishrin madat min Ramadan, setelah 24 hari Ramadan. Itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, lalu apa yang kita peringati ini? Yang kita peringati yang tahap ketiga. Tahap keberapa? Tahap pertama tadi dari mana? Dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang ketiga ini, Al-Quran yang diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunnya sekaligus atau bertahap? Bertahap. Nah, lalu yang kita peringati nuzulul Quran ini, apa yang kita peringati? Yang tahap mana? Tahap yang ketiga, turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, turunnya kan tadi bertahap atau sekaligus? Tahap. Nah, kalau bertahap kan berarti banyak, turunnya berkali-kali. Nah, kok kita peringati Al-Quran kok pas tanggal atau malam 17 Ramadan? Kenapa kok bisa gitu? Artinya apa yang diperingati? Apanya? Yaitu bidayatul wahyi atau badul wahyi. Apa itu? Pertama kali turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di malam 17 Ramadan. Di mana? Di Gua Hiro. Dalam kitab-kitab hadis di Sahih Bukhari misalkan, biasanya di bab pertama ada kitab Badul Wahyi, bab menjelaskan tentang permulaan wahyu. Itu pertama kali malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dekap, ya, tahu di dekap, di peluk erat-erat. Kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Iqra, baca. Ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Lalu kata malaikat Jibril membacakan surat apa? Al-Alaq ayat berapa? 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana. Itulah wahyu pertama yang turun. Dan itulah yang kita peringati dalam malam nuzulul Quran itu. Pertama kalinya turunnya wahyu dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tonggak pertama, sampai nanti bertahap. Sampai kapan? Sampai berapa tahun? Sampai masa kenabiannya Nabi berapa tahun? Kurang lebih 20 berapa? 23 tahun sampai Nabi wafat, ya. Jadi
Itu yang kita peringati dalam nuzulul Quran. Pertama kali turunnya wahyu itu yang mau mulai. Dan yang penting, nah ini terakhir nih. Jadi 17 Ramadan ini hari yang luar biasa. Hari yang apa? Hari yang apa? Oh, enggak kompak ini. Hari yang apa? Selain diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali dari langit dunia kepada Rasulullah, di 17 Ramadan ini juga terjadi peristiwa penting yang lain. Yaitu apa? Ada yang tahu? Apa? Hah? Apa? Kurang kedengeran apa? Yaitu terjadinya perang Badar. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Dinyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an, ya. Jadi turunnya Al-Quran ini bertepatan dengan Yaumul Furqan. Yaumal Furqan, hari di mana dipisahkan antara hak dan yang batil. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, di hari ketika dua pasukan bertemu. Menurut para mufasir tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah perang Badar, dan itu juga terjadi di hari tanggal 17 Ramadan. Cuma tahunnya beda. Kalau turunnya Al-Quran tadi, nuzulul Quran pertama Rasulullah jadi nabi umur 40 tahun. Kalau perang Badar kapan terjadinya? Tahun ke-2 ya, artinya sudah nabi sudah hijrah, sekitar berarti 15 tahun setelah nuzulul Quran yang pertama. Karena nabi dapat wahyu tahun umur berapa? 40, terus 13 tahun dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah. Di tahun kedua ada peristiwa perang Badar. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, perang Badar ini juga perang yang penting. Perang yang unik. Perang yang apa? Kenapa begitu? Karena satu, dia pertama kali terjadinya perang terbuka antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Perang terbuka yang pertama. Yang kedua, perang pertama dan umat Islam secara persiapan kalah jauh. Kalah jauh. Umat Islam itu hanya ada 300 berapa? 13. Sementara kafir Quraisy jumlahnya sekitar 950 sampai 1000. Berapa kali lipat berarti? 3 kali lipat. Di samping itu umat Islam persenjataannya terbatas, tunggangannya terbatas, sementara kafir Quraisy persenjataan lengkap. Tapi istimewanya perang Badar, ya, 313 orang ini semua terdokumentasi. Nama-namanya siapa, ya. Itu ada. Si fulan. Beda dengan perang-perang setelahnya. Perang-perang setelahnya itu perang Uhud, perang apa lagi? Khandaq, ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, dan seterusnya. Itu sudah ribuan. Tidak ada dokumentasinya, namanya siapa-siapa itu tidak ada. Tapi kalau perang Badar semua terdokumentasi, si fulan. Dan karena itu perang pertama, umat Islam jumlahnya sedikit, maka yang ikut perang tersebut adalah orang-orang para sahabat yang memang punya keberanian lebih, punya mental yang luar biasa, sudah siap apa? Mati syahid fi sabilillah. Bayangkan 313 orang lawan berapa? 1000. Nah, itu kan kalau hitung-hitungan di atas kertas udah setor nyawa itu. Bener atau enggak itu? Nah, sudah setor nyawa. Tapi karena keteguhan iman mereka maju, dan mereka nggak punya pengalaman, nggak pernah sebelumnya perang dan menang. Beda dengan perang Uhud. Perang Uhud sudah ada, perang Badar sudah punya pengalaman menang. Tapi perang Badar, perang pertama, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding musuh. Karena itulah orang yang ikut perang Badar itu diapresiasi oleh Allah, ya. Diapresiasi oleh Allah. Dan mereka termasuk orang-orang yang biasa dan bisa digunakan untuk tawasul. Digunakan untuk apa? Tawasul itu apa? Meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh.
Maka sampai ada sholawat apa? Sholawat Badar. Ada nggak sholat Uhud? Sholat Khandaq ada nggak? Nggak ada. Sholat Badar gimana? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna. Ayo semuanya. Yang ngantuk-ngantuk wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah. Jadi sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Semoga salawat kepada Toha, ya, nama lain Rasulullah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga salawat kepada Yasin. Yasin itu nama lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna bi bismillah. Kami bertawasul, kami memohon pada Allah dengan perantara, dengan tawasul nama Allah. Bismillah. Wabil hadi Rasulillah, dan dengan perantara, dengan tawasul Rasulullah. Dan yang penting juga wa kulli mujahidin lillah, dan dengan setiap orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa itu mereka? Bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, dengan ahlu badr, dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Maka ada beberapa karya yang menghimpun nama mereka. Ada satu kitab namanya Jaliyatul Qadar. Apa? Itu dikarang oleh Imam Ja'far al-Barzanji. Siapa? Ja'far al-Barzanji. Itu yang mengarang apa? Maulid Barzanji. Ya, nanti ditradisikan ganti-gantian, Maulid Tiba, Maulid Barzanji, Maulid Sintuduror, Dia Ulami. Kami dulu biasanya Maulid Barzanji. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma anallahu wa aula wa udhani bihamdillahi. Nah, dan seterusnya. Ala kulli hal, ya. Jadi itu ahlu Badr. Mereka termasuk sahabat yang paling utama. Jadi sahabat pun ada urutannya, ya. Khulafaur Rasyidin, ya. Terus 10 orang yang dijamin masuk surga, al-asyaratul mubasysyirin bil jannah. Setelah itu ahlu Badr. Ala kulli hal, ya, kembali ke tadi. Jadi 17 Ramadan ini momen yang istimewa. Di situ ada nuzulul Quran, di situ ada peristiwa perang, dan disitulah maka Abah dulu mengambil momen untuk menjadi tanggal lahir, tanggal berdirinya Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Maka dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan para sahabat Nabi, wabil khusus mereka yang ikut dalam perang Badar, semoga pesantren ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ahlu Badar tadi, ya, bisa digunakan sebagai tawassul. Ada banyak kisah. Di antaranya ada orang yang menghadapi bahaya melewati satu daerah yang banyak quta'u thoriq, banyak begalnya. Nah, dia banyak bisa selamat dengan membaca nama-nama orang yang ikut perang Badar. 313 dibaca. Guru-guru kami mengajarkan di hari seperti ini itu tawassul, kirim Fatihah kepada ahlu Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Bahkan kalau mau lebih sempurna, tiap nama satu orang dibacakan Fatihah. Setiap satu orang dibacakan Fatihah. Ada 313 orang. Ala kulli hal, semoga dengan keberkahan nuzulul Quran dan peristiwa Badar, ya, pesantren ini bisa melahirkan satu ahlul Quran. Orang-orang yang berkhidmah kepada Al-Quran dengan menghafalkannya, dengan mengamalkan ajarannya, dengan mempelajari isinya, juga
bisa menjadi orang yang meniru, meneladani para sahabat Nabi, wabil khusus ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, orang-orang yang siap berjihad, berjuang di jalan Allah. Dulu lewat perang, kalau sekarang dengan jalan yang lain ya, dengan jalan ilmu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Al-Fakir ya. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Semoga apa momen peringatan ini ya, peringatan nuzulul Quran, peringatan peristiwa Badar, peringatan berdirinya Pondok Pesantren Baitul Hikmah, dengan momen ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan dalam segala aspek kehidupan kita, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang tua, untuk keluarga, untuk keturunan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maula Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalli. Allahumma ighfir lana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa 'adzabiha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma bimunasabati hadzal milad, miladu hadzal ma'had, ma'had Baitul Hikmah, wa bimunasabati dzikra nuzulil Qur'an, wa bimunasabati dzikra waq'ati Badr, Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidhana min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil mujahadah wa min ahlil jihad fi sabilik. Allahumma la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair. Allahumma inna hadzal ma'had ma'haduk wa nahnu khadim wa khudama'u dinik. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa nafi'an ya'tiha talabah min kulli fajjin 'amik bihaqqi qawlika وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma waj'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'di waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.